Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yolanda Fitri, NIM 17231034. Di sini saya akan menjelaskan tentang proposal penelitian saya yang diajukan untuk memenuhi salah satu mata kuliah, yaitu tentang metodologi penelitian yang diampu oleh Dr. Anda Yurneti MPD. Di sini, proposal penelitian saya ini berjudul pengaruh terhadap kemampuan berpikir kritis dengan modal statistik dalam penguasaan konsep pemanasan global di SMPN 15 Kota Timur. Baik, saya akan menjelaskan tentang latar belakang masalah, di mana latar belakang masalah ini tentang pendidikan. Jadi, pendidikan itu merupakan suatu bekal yang paling berharga dalam kehidupan, karena pendidikan ini merupakan kunci utama untuk meraih kesuksesan di masa depan. Jadi, pendidikan formal ini bisa didapatkan siswa melalui pembelajaran yang ada di sekolah, mulai dari jenjang pendidikan dasar hingga jenjang pendidikan tinggi. Maksud dari jenjang pendidikan dasar dan jenjang pendidikan tinggi ini yaitu pendidikan sekolah dasar, yaitu disebut dengan SD, pendidikan sekolah menengah atau disebut dengan SMP, dan selanjutnya itu pendidikan sekolah menengah atas atau disebut dengan SMA. Oke. Selanjutnya itu tentang latar belakang IPA. IPA ini kepanjangannya adalah pembelajaran ilmu pengetahuan alam. Jadi, IPA ini merupakan pembelajaran yang menghubungkan pengetahuan dengan alam. Jadi, IPA ini dilakukan atau dilaksanakan secara terpadu sesuai dengan Permendiknas nomor 22 tahun 2006. Jadi, IPA ini juga membuat tentang gejala-gejala alam yang disusun secara sistematis. Yang disusun secara sistematis ini oleh manusia yang berdasarkan pada hasil percobaan dan pengamatan yang dilakukan oleh manusia itu sendiri. Jadi, IPA ini juga mempunyai objek IPA, di mana objek IPA ini terbagi atas dua sifat, yaitu objek IPA bersifat konkret dan objek bersifat abstrak. Jadi, objek IPA ini yang bersifat konkret ini adalah merupakan objek IPA yang dapat diamati melalui indera, sedangkan objek yang bersifat abstrak, objek yang dapat berupa simbol di mana untuk mempelajari dan diperlukan pemodelan. Oke. Selanjutnya yaitu tentang latar belakang masalah tentang berdasarkan objek IPA. Kajian IPA ini dibagi beberapa disiplin ilmu, antara lain itu biologi, fisika, dan kimia. Biologi ini membahas tentang ilmu yang mempelajari kehidupan, sedangkan fisika membahas tentang ilmu yang mempelajari gejala fisika dari alam, dan terakhir itu tentang kimia. Kimia ini membahas tentang ilmu yang mempelajari sifat materi benda. Oke. Selanjutnya masih bab 1 pendahuluan tentang identifikasi masalah. Identifikasi masalah ini terjadi ketika proses pembelajaran dirasakan membosankan, karena oleh siswa ini sendiri, model pembelajaran yang digunakan menuntut siswa banyak mencatat materi yang dituliskan oleh guru di papan tulis, sehingga kemampuan berpikir kritis dalam proses pembelajaran ini masih rendah, dan keaktifan siswa dalam proses pembelajaran ini masih rendah juga, dan juga hasil belajar siswa cenderung rendah. Oke, selanjutnya tentang pembatasan masalah. Pembatasan masalah ini disesuaikan tentang kemampuan berpikir kritis peserta didik itu sendiri. Yang kedua itu model statistik, dan yang ketiga tentang pengaruh terhadap kemampuan berpikir kritis dengan model statistik dalam pemahaman konsep pemanasan global.
dapat saya rumuskan tentang masalahnya, yaitu yang pertama, apakah berpengaruh kemampuan berpikir kritis terhadap model linguistik ini dalam penguasaan konsep pemanasan global di SNPN 15 Kota Timur. Yang kedua, tentang bagaimana respon siswa tentang terhadap penerapan model talking stick ini sendiri. Oke, yang saya dapat tujuannya yaitu untuk mengetahui pengaruh kemampuan berpikir kritis terhadap model talking stick dalam penguasaan konsep pemanasan global di SNPN 15 Kota Timur. Dan yang kedua yaitu untuk mempengaruhi respon siswa terhadap kemampuan berpikir kritis dalam metode talking stick dalam penerapan konsep pemanasan global di SMP 15 Kota Timur. Selanjutnya tentang manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini bagi peserta didik, bagi guru, dan bagi peneliti dan umum. Bagi peserta didik, manfaat penelitian ini untuk meningkatkan berpikir kritis dalam model talking stick ini. Dan yang kedua itu bagi peserta didik juga untuk mengetahui bahwa siswa itu lebih termotivasi untuk belajar karena pembelajaran menggunakan games. Dan yang kedua ini juga bagi guru. Bagi guru ini adalah dapat membantu guru dalam menerapkan berbagai model pembelajaran, diantaranya yaitu model pembelajaran talking stick untuk memudahkan dalam menyampaikan materi. Selanjutnya yaitu tentang bagi penelitian dan umum. Bagi penelitian dan umum ini untuk menguji model-model dalam proses pembelajaran, salah satunya model pembelajaran talking stick. Oke, selanjutnya itu bab 2 tentang kajian teori. Di mana kajian teori ini pada kajian ini menurut Ennis, kemampuan berpikir kritis yang dilakukan seseorang adalah menjelaskan keseluruhan situasi, dan kedua itu menjaga ide dasar dan orisinil di dalam pikiran, dan yang ketiga yaitu menggunakan sumber-sumber yang dapat dipercaya dan menyatakan. Jadi dapat kita simpulkan kemampuan berpikir kritis ini adalah berpikir kritis, di mana kebiasaan berpikir ditandai dengan eksplorasi komprehensif masalah, ide-ide, artefak, dan peristiwa sebelum menerima dan merumuskan pendapat atau kesimpulan. Jadi, berpikir ini merupakan salah satu aktivitas serta mental yang dapat dipisahkan dari kehidupan manusia, sehingga kemampuan berpikir kritis ini pada setiap individu berbeda antara satu dengan yang lainnya, sehingga perlu dipupuk sejak dini. Jadi, berpikir ini terjadi dalam sebuah aktivitas, yaitu aktivitas mental manusia berfungsi untuk menformulasi atau menyelesaikan masalah, atau membuat keputusan serta mencari alasan itu sendiri. Berpikir kritis dapat dicapai oleh atau mudah apabila seseorang itu mempunyai disposisi atau kemampuan yang dapat dianggap sebagai sifat atau karakteristik pemikiran yang kritis. Dapat dengan mudah diperoleh apabila seseorang memiliki motivasi atau kecenderungan atau kemampuan yang dianggap sebagai sifat atau karakteristik berpikir kritis. Jadi, jenis dari dan karakteristik berpikir kritis ini yaitu berpikir kritis terbagi atas dua bagian. Yang pertama yaitu berpikir kritis tingkat rendah, di mana berpikir kritis tingkat rendah ini merupakan kecakapan dalam hal membandingkan dan membedakan, membuat kategori,
meneliti bagian kecil dan keseluruhan, dan menerangkan sebab dan menyusun mengurutkan urutan. Selanjutnya yaitu tentang berpikir kritis tingkat tinggi. Berpikir kritis tingkat tinggi ini merupakan kecakapan seseorang dalam hal membuat hipotesis, mengendalikan, membuat inferensi, atau menyelesaikan masalah dalam membuat keputusan. Selanjutnya yaitu tentang talking stick itu. Menurut Soimin, pada tahun 2014, halaman 147, talking stick adalah tongkat berbicara yang model pada mulanya digunakan oleh penduduk asli Amerika untuk mengajak semua dan berbicara atau menyampaikan pendapat dalam suatu forum. Jadi tujuan talking stick ini adalah menguji kesiapan siswa, melatih keterampilan siswa dalam membaca dan memahami materi pembelajaran dengan cepat, mendorong siswa untuk berani mengemukakan pendapat dan mengajak siswa untuk siap dan menjawab pertanyaan dari guru. Oke, model talking ini juga digunakan guru dalam mencapai tujuan pembelajaran yang berorientasikan pada terciptanya kondisi belajar melalui permainan tongkat yang diberikan dari suatu siswa kepada siswa lain. Pada saat guru menjelaskan materi pembelajaran dan selanjutnya mengajukan pertanyaan, saat guru selesai mengajukan pertanyaan itu, maka siswa yang sedang memegang tongkat itulah yang memperoleh kesempatan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Jadi, model talking stick ini termasuk dalam model pembelajaran kooperatif, di mana pembelajaran kooperatif melibatkan partisipasi siswa dalam kelompok kecil untuk saling berinteraksi dan kemudian saling bekerjasama dengan anggota atau kelompoknya. Pembelajaran talking stick ini sangat cocok untuk diterapkan selain untuk melatih peserta didik belajar yang aktif serta mendorong peserta didik untuk mengemukakan pendapat. Selanjutnya tentang pemanasan global. Pemanasan global itu adalah meningkatnya suhu rata-rata atmosfer bumi dalam lautan secara bertahap dan perubahan yang diyakini secara permanen mengubah iklim bumi. Jadi, pemanasan global ini menjelaskan tentang efek rumah kaca, di mana efek rumah kaca itu adalah proses pemanasan alami yang terjadi ketika gas-gas tertentu di atmosfer bumi merangkap panas. Gas-gas yang terdapat di rumah kaca antara lain itu H2O, karbon dioksida atau CO2, itu ketiga itu metana, CH4. Di sini pemanasan global ini juga penyebab pemanasan global ini itu beberapa faktor. Di antara faktornya itu tentang emisi CO2, di mana emisi CO2 ini berasal dari bahan pembakaran fosil sebagai pembangkitan tenaga listrik. Yang kedua itu emisi CO2 yang berasal dari pembakaran gasolin sebagai bahan bakar atau alat transportasi. Dan yang ketiga itu emisi metana, di mana emisi metana ini adalah dari hewan, lahan pertanian, dan dari dasar laut Arktik. Selanjutnya itu dampak dari pemanasan global itu sendiri, di mana dampak pemanasan global itu seperti yang telah dinyatakan bahwa aktivitas manusia telah merubah kelainan dari gas-gas rumah kaca di atmosfer, di mana dampak yang terdapat yaitu temperatur bumi semakin tinggi,
Dan yang kedua itu tingginya temperatur bumi dapat menyebabkan curah masing-masing wilayah bervariasi. Dan yang ketiga itu mencairnya glasier yang menyebabkan kadar air laut meningkat. Dan selanjutnya yaitu hilangnya terumbu karang, kepunahannya spesies semakin meluas, dan kegagalan panen besar-besaran. Usaha dalam menanggulangi pemanasan global ini adalah yang pertama itu menggunakan energi terbarukan, dan yang kedua itu meningkatkan efisiensi bahan bakar kendaraan, dan yang ketiga yaitu mengurangi deforestasi. Dan selanjutnya yaitu mengurangi produk-produk CFC, dan yang kelima yaitu mendukung dan turut serta pada penghijauan. Selanjutnya yaitu tentang hubungan terhadap kemampuan berpikir kritis dengan model statistik dalam penguasaan konsep pemanasan global, di mana dapat kita hubungkan dengan metode statistik ini adalah salah satu model pembelajaran yang memandang bahwa pembelajaran IPA mencerminkan sikap berpikir kritis dalam mencerahkan masalah melalui metode ilmiah. Di sini bab 2 ini menjelaskan tentang kerangka berpikir, di mana kerangka berpikir ini menjelaskan tentang pembelajaran di SMPN 15 Kota Timur masih dengan pembelajaran KTSP IPA di SMP, di mana faktanya yaitu pembelajaran ini bersifat teacher center, kurangnya penggunaan metode pembelajaran yang menarik bagi siswa, dan selanjutnya itu anggapan siswa bahwa pembelajaran IPA membosankan, dan hasil angket pengukuran sikap. Di sini teori dari KTSP ini juga tentang Permendikmas nomor 22 tahun 2006 tentang pembelajaran IPA, di mana teori itu terpadu membantu siswa memperoleh pengalaman langsung yang dapat menambahkan kekuatan untuk mencari atau menyimpan dan menerapkan konsep yang telah dipelajari. Di sini hasilnya yaitu tentang model statistik ini, di mana model statistik ini mempunyai kelebihan yaitu membantu siswa belajar kelompok. Yang kedua yaitu terwujud pembelajaran yang menyenangkan karena adanya unsur bermain. Dan yang ketiga yaitu melatih keterampilan siswa dalam membaca dan memahami materi. Dan selanjutnya yaitu mendorong siswa untuk berani mengemukakan pendapat, serta untuk memacu siswa memiliki sikap kritis. Jadi, model statistik ini juga membahas tentang proses pembelajaran tentang tema pemanasan global, di mana tentang proses pemanasan global ini siswa itu memiliki kemampuan berpikir kritis tinggi dan nilai belajar siswa itu naik. Dalam model pembelajaran statistik ini kita memerlukan kelas eksperimen dan kelas kontrol, di mana kelas eksperimen itu pembelajaran menggunakan model statistik, sedangkan kelas kontrol itu menggunakan pembelajaran tentang diskusi dan ceramah. Jadi penerapan model statistik ini untuk memakan sikap kritis siswa, hasilnya adalah hasil belajar model statistik berpengaruh terhadap kemampuan berpikir kritis pada tema pemanasan global. Selanjutnya yaitu bab 3. Bab 3 ini tentang desain penelitian, di mana desain penelitian ini diajukan pada kelas eksperimen dan kontrol. Sebelum pemilihan kelas eksperimen dan kelas kontrol ini dilakukan juga uji homogenitas dan uji normalitasnya, di mana kita dapat yaitu subjek penelitiannya itu adalah siswa SMPN 15 Kota Timur yang terlibat dalam proses pembelajaran dengan menggunakan metode pembelajaran statistik pada mata pembelajaran pemanasan global.
Selanjutnya yaitu prosedur penelitian, di mana prosedur penelitian ini terdapat yaitu persiapan dan pelaksanaan, di mana kita akan membahas tentang prosedur penelitian tentang persiapan. Persiapan ini kegiatan yang dilakukan pada tahap persiapan adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu membuat surat izin penelitian, yang kedua yaitu mengadakan observasi sekolah, dan yang ketiga yaitu analisis sampel, dan yang keempat membuat silabus, RPP, dan lembar diskusi siswa, dan yang kelima yaitu membuat evaluasi yang akan digunakan sebagai alat ukur, dan yang selanjutnya yaitu menyusun instrumen tes, lembar angket sikap, kemampuan berpikir kritis. Selanjutnya tentang pelaksanaan. Pelaksanaan ini merupakan penelitian yang dilaksanakan di SMPN 15 Kota Timur pada siswa kelas 7, di mana penelitian ini melibatkan dua kelas, yaitu kelas eksperimen dan kelas kontrol. Jadi, dengan menggunakan metode atau model statistik ini dan satu kelas sebagai kelas kontrol dengan metode diskusi dan presentasi, sedangkan di kelas lainnya dengan menggunakan penelitian dilakukan dalam 8 jam pelajaran yang terdiri dari 4 kali pertemuan secara garis pelaksanaan penelitian ini. Jadi, penelitian ini dilakukan yaitu menyiapkan bahan ajar berupa RPP, soal tes, angket sikap, bersikap kritis. Dan yang kedua yaitu menerapkan model talking stick. Yang ketiga yaitu kedua kelas diberikan tes pada hasil pembelajaran. Dan yang keempat yaitu uji hipotesis. Dan yang terakhir yaitu analisis data. Selanjutnya yaitu tentang metode pengumpulan data. Tentang metode pengumpulan data ini terbagi atas 3 metode, yaitu yang saya lakukan yaitu metode dokumentasi, yang kedua itu metode angket, dan yang ketiga metode observasi. Selanjutnya yaitu instrumen penelitian. Instrumen penelitian ini terbagi atas 3, yaitu angket, tes, dan lembar observasi, di mana angket ini yaitu berisi pernyataan sikap yang menyatakan kesetujuan atau tidak setuju. Sedangkan tes yaitu soal tes yang terdiri 40 soal ganda ya tentang materi pemanasan global. Dan yang terakhir yaitu tentang lembar observasi, di mana lembar observasi ini bertujuan untuk indikator sikap kemampuan berpikir kritis, di mana rasa ingin tahu, jujur, terbuka, dan kerjasama. Di sini indikator rasa ingin tahu itu adalah siswa menjawab pertanyaan dengan pemikiran sendiri, sedangkan rasa jujur itu yaitu siswa rasa ingin tahu yaitu sikap berani siswa dalam bertanya, dan siswa melakukan kerja saat kegiatan eksperimen. Yang kedua yaitu jujur. Jujur ini menjawab pertanyaan dengan pemikiran sendiri. Nah, yang ketiga yaitu terbuka. Indikator terbuka ini di mana menyampaikan jawaban pertanyaan dengan keinginan sendiri dan menghargai jawaban teman. Dan yang keempat yaitu kerjasama. Kerjasama ini indikatornya adalah partisipasi siswa dalam menjawab pertanyaan dari guru. Nah, yang kelima yaitu tanggung jawab. Tanggung jawab ini indikatornya adalah mengumpulkan LKPD yang tepat waktu, sehingga LKPD ini bisa membuat siswa itu bisa menerapkan waktunya tepat waktu. Oke, sekian dari saya tentang proposal penelitian saya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.